Malam itu, seorang sopir truk dari Semarang cuma mau nganter barang ke Pekalongan. Rute biasa, perjalanan singkat. Tapi siapa sangka, GPS di ponselnya malah nunjukin arah baru 20 menit lebih cepat. Tanpa curiga, dia ikutin petunjuk itu. Tapi belokan kecil yang dia ambil malam itu, bukan cuma jalan pintas. Itu jalan ke dunia lain. Di ujung jalan, bukan kota Pekalongan yang dia temuin, tapi sebuah pasar yang gak seharusnya masih ada. Pasar yang katanya udah terbakar 20 tahun lalu. Tapi malam itu, terdengar ramai lagi. Selamat datang di kisah nyata dari jalur Pantura, tempat di mana GPS bisa menyesatkanmu. Dan sekali kamu masuk ke pasar hantu Seragi, kamu gak akan pernah bisa pulang sama lagi. Ini adalah kisah perjalanan malam menuju Pekalongan. GPS menunjukkan jalan ke pemakaman. Bersiaplah, karena setelah dengar cerita ini, kamu mungkin gak akan berani lagi percaya sama suara GPS di malam hari. Malam itu udara terasa lembab, sedikit menusuk kulit, dan angin pantai utara membawa aroma asin bercampur bau solar yang khas. Jam di dashboard truk menunjukkan pukul 11 lewat 10 menit. Lampu jalan berderet tak rapi, sebagian padam, sebagian lagi berkedip seperti lampu murahan di pasar malam. Di balik kaca depan, Roni duduk tenang, satu tangannya menggenggam setir, satunya lagi sesekali mengambil bungkus rokok dari kantong baju. Ia tidak menyalakan musik, hanya membiarkan suara mesin truk dan deru angin menjadi teman perjalanan. Dari kaca spion, cahaya lampu mobil yang mengikuti perlahan memudar, dan kini di depannya hanya ada jalan panjang, lurus, tanpa kendaraan lain. Jalur Pantura malam itu benar-benar sepi, hanya sesekali terlihat warung tenda yang masih buka, menjual kopi panas dan mie instan untuk para sopir yang singgah. Roni sebenarnya sempat ingin menepi di salah satu warung itu. Ia tahu, tak baik memaksakan diri di jalan malam, apalagi saat rasa kantuk mulai datang menyergap perlahan. Tapi muatannya ringan, dan pikirnya, paling tinggal 2 jam lagi sampai Pekalongan. Nanti aja istirahat di sana. Tangannya terulur ke arah botol air mineral di dashboard, meneguk sedikit, lalu kembali menggenggam setir. Di radio CB yang sudah lama mati, hanya ada suara dengung samar. Di luar, kabut mulai turun tipis. Langit di atas sana tak menunjukkan bintang. Awan gelap menggantung, menyembunyikan bulan. Truk melaju pelan tapi stabil. Roni hafal hampir semua tikungan di jalur Pantura bagian barat ini. Sudah bertahun-tahun ia bolak-balik Semarang Pekalongan. Tapi malam itu entah kenapa suasananya berbeda. Sunyi, tapi bukan sunyi biasa. Ada sesuatu yang aneh. Udara terasa berat, dan setiap kali Roni membuka kaca sedikit, angin yang masuk seperti membawa aroma lembab, bau tanah basah, dan sedikit amis. Ia menatap ke depan. Ada papan petunjuk di sisi kiri jalan bertuliskan Pekalongan 45 km. Lega rasanya, tapi belum sampai 2 menit setelah melewati papan itu, suara ponselnya berbunyi pelan. Rute tercepat tersedia. Waktu tempuh berkurang 20 menit, kata suara digital dari GPS-nya. Roni melirik layar ponsel yang terpasang di holder di dashboard. Di sana terlihat garis biru yang menuntunnya untuk berbelok ke kanan di pertigaan depan. Wah, lewat jalur baru nih, ya. Kok aku belum pernah lihat? Gumamnya pelan. Pikirnya, mungkin ini jalan alternatif baru yang belum lama dibuka. Karena beberapa sopir juga sering cerita tentang rute baru yang bisa memangkas waktu. Ia sempat ragu sejenak, tapi naluri sopirnya berkata, kalau lebih cepat, kenapa nggak dicoba? Ketika pertigaan itu muncul, ia memperlambat laju truk. Jalan utama ke Pekalongan lurus, tapi GPS menunjukkan arah ke kanan. Jalannya agak sempit, hanya muat 2 mobil berpapasan, dan gelap total tanpa satupun lampu jalan. Tapi garis biru di GPS tetap jelas, dan tulisan di layar berkata jalan menuju Pekalongan 42 km. Ya udahlah, gas saja, bisik Roni sambil membelokkan truk ke kanan. Ban depan melewati aspal yang sudah retak-retak, lalu menimpa kerikil kecil. Suaranya berderak halus di bawah roda. Begitu truk masuk lebih dalam, cahaya dari jalan besar di belakang mulai memudar, dan hanya lampu depan truk yang menerangi jalanan di depan. Pohon-pohon besar tumbuh di kiri kanan, menutupi sebagian langit. Dahan mereka saling bersentuhan, menciptakan suara gesekan yang pelan tapi membuat bulu kuduk berdiri. Sesekali ada suara burung malam entah dari mana, dan di kejauhan terdengar lolongan anjing. Roni menyalakan lampu jauh, tapi jalan itu seperti terus memanjang tanpa ujung. Wah, ini kok jadi kayak jalan kampung ya? Gumamnya lagi,
mencoba menenangkan diri. Ia menatap GPS, memastikan sinyal masih ada. Anehnya, sinyal tetap penuh. Garis biru itu lurus saja ke depan, seolah-olah tak ada yang salah. Tapi Roni mulai merasa kalau jalan ini bukan rute biasa. Tak ada rumah, tak ada warung, tak ada tanda kehidupan. Ia menurunkan volume mesin, truk berjalan lebih pelan. Hanya terdengar suara ban yang menimpa bebatuan dan dedaunan kering. Di luar, pohon-pohon pisang berdiri berbaris, daunnya bergetar karena angin. Sesekali ada bayangan aneh melintas di antara batang pohon. Tapi setiap kali ia menoleh, tak terlihat apa-apa. Dari kaca depan, kabut mulai muncul lagi. Kali ini lebih tebal. Lampu depan truk memantul di kabut itu, membuat pandangan hanya sekitar 2 meter ke depan. Roni mulai menyesal. Waduh, ini beneran rute ke Pekalongan apa bukan sih? Katanya sambil mengetuk layar ponsel. GPS-nya masih aktif, dan tulisan di atasnya jelas terbaca, jalan alternatif menuju Pekalongan 39 km. Ia menelan ludah. Ya, tanggunglah. Paling bentar lagi juga tembus jalan besar. Tapi dalam hati, ada rasa tak nyaman yang makin kuat. Jalan ini sepi banget. Bukan cuma sepi, tapi seperti mati. Udara di dalam kabin mulai dingin, padahal AC dimatikan. Roni menggosok lengannya, mencoba mengusir rasa dingin yang tak biasa itu. Beberapa menit kemudian, dari kejauhan, tampak semacam bangunan kecil di pinggir jalan. Warung, musola. Ia memperlambat laju truk, mencoba mengenali. Tapi begitu mendekat, ternyata hanya pos ronda tua yang setengah rubuh. Di dalamnya ada kursi bambu yang miring, dan di atasnya, Roni sempat melihat sekilas sesuatu seperti orang duduk membelakanginya. Tapi saat truk sudah sejajar, kursi itu kosong. Ia menghela napas panjang. Waduh, jangan halu deh. Ini pasti capek. Lampu depan truk terus menyinari jalan yang makin sempit. Di satu titik, aspalnya berubah jadi tanah keras bercampur kerikil. Di sisi kanan terlihat seperti sawah yang sudah lama ditinggalkan, dan di kiri, deretan pepohonan makin rapat. Roni mulai serius mempertimbangkan buat putar balik, tapi jalannya sempit banget. Kalau nekat mundur, truk bisa tergelincir ke parit kecil di pinggir jalan. Ia coba menenangkan diri dengan berpikir logis. Udah, lurus saja dulu. GPS-nya masih bener kok. Paling ini jalan kampung yang nembus ke jalur utama. Tapi perasaannya berkata lain. Jalan ini seakan memanggil. Semakin jauh ia melaju, semakin kuat hawa aneh yang menyelimuti. Tiba-tiba, terdengar bunyi seperti sesuatu menimpa atap truk. Duk, keras sekali. Roni refleks menginjak rem, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap ke kaca depan, tak ada apa-apa. Ia menoleh ke kiri kanan, gelap total. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Ia keluar sebentar, menyalakan senter ponsel, menyorot ke atas. Atap truknya kosong, tak ada dahan, tak ada batu. Ia menghela napas lagi dan kembali ke kabin, mencoba mengabaikan. Pasti buah jatuh, katanya pelan, walau di sekitar tak ada pohon buah. Perjalanan dilanjutkan, tapi kali ini ia memperhatikan setiap detail di jalan. Anehnya, jarum bensin turun lebih cepat dari biasanya, padahal jarak belum jauh. Seolah-olah mesin truk bekerja lebih berat. Ia menatap ke depan, dan lagi-lagi, GPS-nya berbicara. Lurus terus, 500 meter lagi, tujuan di depan. Tujuan, bukannya Pekalongan masih jauh. Roni memicingkan mata. Ia memperbesar layar. Tapi peta di GPS-nya justru menampilkan nama yang membuatnya merinding. Pemakaman Umum Karangjati. Loh, apa-apaan ini? Desisnya. Ia menepuk layar ponsel, berpikir mungkin arah. Tapi garis biru tetap sama, menuntunnya tepat ke arah pemakaman itu. Roni berpikir cepat. Ia bisa putar balik di tempat yang agak lebar beberapa meter ke belakang. Tapi saat ia menengok kaca spion, punggungnya langsung dingin. Jalan di belakang, yang seharusnya baru saja ia lewati, kini gelap total, tidak ada lagi cahaya dari arah sana. Seolah-olah jalan itu menghilang di telan kabut. Ia menarik napas panjang, menelan ludah yang terasa pahit. Tenang, Ron, jangan panik. Mungkin cuma kabut tebal. Ia menginjak gas perlahan, dan truk kembali bergerak maju. Semakin mendekat ke lokasi yang ditunjukkan GPS, udara makin dingin. Dari kaca depan, samar-samar mulai terlihat pagar besi berkarat di sisi kiri jalan. Di baliknya tampak batu-batu nisan berdiri tak teratur. Pohon Kamboja menjulang tinggi, daunnya sedikit, rantingnya menjuntai seperti tangan. Aroma bunga melati menyeruak, padahal tak ada bunga di sekitar situ.
Roni mulai gemetar tanpa sadar. Ia tahu, jalur Pantura punya banyak kisah mistis, tapi baru kali ini ia merasakannya langsung. Ia ingin berhenti, tapi entah kenapa kaki kanannya justru terus menekan pedal gas pelan-pelan. Truknya seperti ditarik sesuatu ke depan. Suara di GPS kembali terdengar. Kali ini lebih pelan, seperti berbisik, lurus terus, 100 meter lagi. Roni mematikan GPS dengan cepat, tapi layar ponselnya tetap menyala, menampilkan arah yang sama. Ia mencabut kabel chargernya, tapi suara itu tetap terdengar, kini tanpa gambar, tanpa cahaya. Lurus, terus, jantungnya berdebar makin cepat. Ia menatap keluar, dan kini jelas terlihat gapura kecil dengan tulisan samar di atasnya, Pemakaman Umum Karangjati. Huruf-hurufnya sebagian terkelupas, sebagian lagi berlumut. Di bawah gapura itu, jalan terus menurun sedikit, dikelilingi kabut putih yang berputar pelan. Roni menginjak rem kuat-kuat dan menghentikan truk tepat sebelum masuk ke area itu. Ia menatap lama ke depan. Kabut di sana bergerak seperti hidup, kadang terbuka, kadang menutup. Di sela kabut, seolah ada cahaya-cahaya kecil bergerak, seperti lampu senter, atau mungkin lentera. Tangan Roni gemetar saat mematikan mesin. Hening, tak ada suara sama sekali, bahkan jangkrik pun tidak. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Keringat dingin mengalir di pelipis, bercampur dengan rasa takut yang menekan dada. Ia coba memejamkan mata sejenak, berdoa pelan. Tapi saat membuka mata lagi, ia melihat sesuatu di kaca depan. Bayangan seseorang berdiri di tengah jalan, di antara kabut. Tidak jelas siapa, tapi tinggi, kurus, dan diam tak bergerak. Roni menatap tanpa berkedip, berharap itu cuma bayangan dari pohon. Tapi bayangan itu pelan-pelan melangkah maju, dan makin lama makin dekat. Seketika, Roni menyalakan mesin dan menginjak gas dalam-dalam, meski tangan dan kakinya gemetar hebat. Truk melaju, menembus kabut, dan sosok itu menghilang di balik asap putih. Ia tidak tahu kemana jalan itu akan membawanya. Tapi satu hal pasti, malam itu, perjalanan menuju Pekalongan tidak akan sama lagi. Begitu melewati kabut tebal di depan pemakaman itu, Roni ngerasa seperti masuk ke dunia lain. Lampu depan truknya cuma mampu menembus jarak beberapa meter, sisanya gelap pekat. Jalan di depannya berubah makin sempit, tapi tetap keras, seperti tanah yang padat diinjak kendaraan berat. Ia sempat melirik kaca spion kanan dan kiri, tapi yang kelihatan cuma kabut bergulung. Aneh, padahal belum lama tadi di belakang masih ada gapura pemakaman, tapi sekarang hilang. Benar-benar hilang, seperti nggak pernah ada. Roni mulai bicara sendiri, mungkin buat nenangin diri. Aduh, ini jalan apaan sih? Kok makin aneh? Katanya ke Pekalongan malah kayak ngelewatin kuburan. Ia mencoba tertawa kecil, tapi suaranya terdengar kering, gugup. Truknya terus melaju pelan. Jalan menurun sedikit. Di kanan kiri kini bukan kebun pisang lagi, tapi semacam rawa atau tanah lapang berair. Lampu depan truk memantulkan cahaya di genangan, dan di beberapa titik, ia melihat seperti ada seseorang berdiri di tengah lumpur, tapi saat truk mendekat, bayangan itu langsung lenyap begitu saja. Udara makin dingin. Napasnya sampai berembus putih di dalam kabin. Padahal AC dimatikan. Ia menyalakan radio berharap ada suara apapun, tapi yang keluar cuma suara kresek, seperti gangguan sinyal. Di antara suara bising itu, sempat terdengar samar-samar suara perempuan bicara pelan, "Jangan berhenti." Roni spontan mematikan radio, jantungnya berdebar. "Wah, gawat ini," katanya pelan, menatap keluar lagi. Jalan di depan masih sama, lurus, tapi setiap beberapa meter terasa seperti berubah bentuk. Kadang beraspal mulus, lalu tiba-tiba jadi tanah berlumpur, lalu kembali mulus lagi. Seolah-olah truknya berpindah-pindah tempat tanpa sadar. Lalu tiba-tiba, dari kejauhan, terlihat cahaya seperti lampu-lampu rumah. Roni ngerasa sedikit lega. Nah, akhirnya ketemu juga perkampungan, ucapnya sambil mempercepat truk. Tapi makin dekat, cahaya itu ternyata bukan lampu rumah, melainkan deretan lentera gantung yang berjejer di pinggir jalan. Di bawah lentera-lentera itu, terlihat seperti warung-warung kayu tua yang masih buka. Ada meja jualan, ada orang duduk di kursi bambu, dan ada aroma makanan tercium samar. Tapi suasananya janggal. Warung-warung itu sepi, tapi bukan sepi biasa. Seperti orang-orangnya tahu Roni datang, tapi pura-pura nggak melihat. Seorang bapak tua di salah satu warung tampak menunduk sambil mengipas sate,
padahal bara di depannya tidak menyala sama sekali. Bau daging bakar menusuk hidung, tapi anehnya, makin lama baunya berubah jadi bau anyir, seperti darah. Roni memperlambat truk. Ia turunkan kaca sedikit, menengok keluar. "Permisi, Pak, ini jalan ke Pekalongan ya?" Tanyanya pelan, tapi bapak itu diam. Gak menjawab, gak menoleh. Hanya tangannya yang terus mengipas tanpa arah. Seketika, dari warung sebelah, ada seorang perempuan keluar. Tubuhnya tinggi, rambutnya panjang menutupi separuh wajah, dan bajunya lusuh kayak kain jarik tua. Dia berdiri diam di depan warung, lalu tersenyum ke arah Roni. Senyumnya lebar sekali, tapi aneh. Sudut bibirnya seperti robek sampai ke pipi. Dengan suara pelan tapi jelas, perempuan itu berkata, "Kalau lapar, mampir dulu, Mas. Makanannya masih hangat." Roni spontan menutup kaca dan memalingkan muka. Ia injak gas dalam-dalam. Truk melaju cepat, roda belakang sempat memercikan air dari genangan di jalan. Tapi tak lama, suara perempuan itu masih terdengar, jauh tapi jelas, seolah di dalam kabin. "Jangan buru-buru, masih jauh, Mas Roni." Roni kaget luar biasa. Dia nggak pernah bilang namanya ke siapapun malam itu. Wah, udah nggak bener ini. Ia menatap kaca spion lagi, dan di belakangnya, bayangan perempuan itu berdiri di tengah jalan. Hanya dia menatap truknya yang menjauh. Matanya bersinar merah samar di balik kabut. Jalan di depannya makin menanjak, tapi Roni nggak mau berhenti. Ia cuma ingin cepat keluar dari situ. Tapi anehnya, semakin jauh ia melaju, warung-warung itu nggak habis-habis. Di setiap sisi jalan, selalu muncul bangunan serupa, lapak kecil, meja kayu, kursi kosong, lentera gantung, dan orang-orang dengan wajah pucat yang hanya dia memandang truknya lewat. Semua itu seperti lingkaran tanpa ujung. Ia mulai sadar, sepertinya ia nggak maju-maju. Kilometer di odometer memang terus bertambah, tapi pemandangannya sama persis. Ia bahkan sempat melihat warung dengan spanduk robek bertuliskan warung Mbok Nah 3 kali berturut-turut dalam jarak beberapa ratus meter. "Ini bukan jalan biasa," gumamnya dengan suara gemetar. Ia menggenggam setir erat-erat, matanya tak lepas dari jalan. Di luar, suara jangkrik mendadak berhenti, diganti suara lain. Seperti orang berbisik ramai-ramai, pelan tapi jelas, dari segala arah. Roni tak bisa menangkap apa yang mereka katakan, tapi ritmenya seperti mantra. Lalu dari depan, muncul cahaya kuning terang, bukan dari kendaraan, tapi seperti dari api unggun besar. Roni memperlambat laju truk, mencoba melihat lebih jelas. Benar saja, di tengah jalan ada semacam lapangan terbuka, dan di sana terlihat pasar malam. Ada banyak orang, tenda-tenda berdiri, suara gamelan samar terdengar dari jauh. "Loh, ini gimana ceritanya? Kok bisa ada pasar jam segini di tengah hutan?" Roni bergumam. Ia perhatikan jam di dashboard sudah hampir pukul 1 dini hari. Ia bingung, antara takut dan penasaran. Paling warga kampung sini, pasar subuh kali, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Ia pelankan truk, lalu berjalan perlahan melewati area itu. Cahaya dari lentera-lentera minyak membuat suasana seperti zaman dulu. Orang-orang tampak sibuk, ada yang menawar barang, ada yang jualan sayur, ada juga yang duduk sambil makan di pinggir jalan. Tapi ada yang ganjil. Semuanya berpakaian kuno, seperti dari masa lalu. Ada yang pakai kebaya lusuh, ada yang pakai sarung dan belangkon. Dan mereka semua tidak mengeluarkan suara. Roni menatap keluar, menurunkan kaca sedikit. Tidak ada bau manusia, tapi ada aroma kemenyan dan dupa yang kuat sekali. Lalu dari salah satu lapak, seorang lelaki tua menatap langsung ke arahnya. Wajahnya keriput, matanya putih seluruhnya tanpa bola mata hitam. Lelaki itu mengangkat tangannya pelan, menunjuk ke arah Roni, dan tersenyum aneh. Tanpa sadar, Roni menginjak gas lagi, mencoba kabur dari sana. Tapi anehnya, suara tawa pelan terdengar dari belakang. Semakin jauh ia melaju, semakin keras tawa itu, seperti di telinganya sendiri. "Tunggu dulu, Mas." Suara itu terdengar lagi. Kali ini dari arah bangku penumpang sebelah kanan. Roni menoleh cepat kosong, tapi di kaca spion, ia melihat bayangan. Seseorang duduk di kursi sebelahnya, kepala menunduk, rambutnya menutupi wajah. Nafas Roni langsung berat, tangannya gemetar hebat. Ia tak berani menoleh lagi, hanya terus menatap ke depan, berharap semua ini segera berakhir. Jalan di depannya seperti tak ada habisnya,
dan kabut makin tebal. Tapi di tengah-tengah ketakutannya, ia mendengar suara lain, suara GPS dari ponselnya yang seharusnya sudah dimatikan. Tujuan Anda, 300 meter lagi. Roni menoleh ke layar ponsel dan hampir menjatuhkannya. Di sana tertulis jelas, Pasar Hantu Pekalongan. Dan di bawah tulisan itu, garis biru yang menuntunnya berakhir tepat di tengah pasar yang kini mulai terlihat di depan truknya. Roni menggenggam setir lebih kuat, jantungnya berdetak keras sampai terasa di telinga. Lampu-lampu pasar itu makin jelas, warna-warni tapi temaram. Bayangan orang-orang di sana mulai bergerak, seperti tahu Roni akan datang. Mereka menoleh bersamaan, satu persatu, dan wajah mereka tampak pudar, tanpa mata, tanpa bibir, hanya kulit pucat seperti lilin. Dan saat truknya berhenti karena saking takutnya, salah satu dari mereka melangkah maju, mendekat ke arah kabin. Tangannya kurus, jarinya panjang seperti ranting. Ia mengetuk kaca pelan, lalu berkata dengan suara serak, "Selamat datang, Mas Roni. Sudah lama kami tunggu." Kabut menutup seluruh pandangan. Roni mencoba berdoa dalam hati, tapi lidahnya keluh. Lampu truk berkedip sekali, dua kali, lalu padam total. Dalam kegelapan itu, ia cuma bisa dengar suara-suara dari luar, langkah kaki. Banyak orang, tawa kecil, dan suara genta kecil berdentang pelan. Seperti tanda dimulainya sesuatu yang tak semestinya ia saksikan malam itu. Roni memandangi layar GPS yang mulai berkedip. Sinyalnya naik turun, kadang hilang sama sekali. Tapi anehnya, tiap kali hilang dan muncul lagi, rutenya selalu berubah. Arah panah di layar seperti hidup sendiri, berputar pelan, lalu mengarah lurus ke satu titik jalan yang lebih sempit, lebih gelap, dan makin gak masuk akal. Lah, kok malah ke sini? Gumam Roni pelan. Ia sempat mau balik arah, tapi di spion belakang udah kelihatan kayak ada kabut tebal yang menutup jalan yang barusan dilewati. Roni berhenti sebentar, menurunkan kaca jendela, mencoba memastikan itu cuma kabut biasa. Tapi hawa dingin yang masuk terasa aneh. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk sampai ke tulang. Dia merapatkan jaket, lalu gas lagi perlahan. Jalan itu makin sempit. Di kiri kanan cuma pohon bambu tinggi yang suaranya gesek-gesekan ditiup angin. Wus, wus. Bunyinya kayak bisikan orang, lirih dan bergantian. Kadang Roni merasa kayak ada yang ngikutin dari balik pohon. Lampu truknya menyorot ke depan, dan untuk pertama kalinya dia sadar. Di tengah jalan ada seseorang berdiri. Sosok itu nggak jelas pakai baju putih, rambut panjang tergerai, berdiri membelakangi arah truk. Roni langsung injak rem pelan. Jantungnya berdetak keras. Waduh, orang apa bukan itu? Gumamnya lirih. Ia nyalakan lampu jauh, berharap sosok itu menyingkir. Tapi enggak, sosok itu malah pelan-pelan menoleh. Roni langsung kaku di tempat. Wajah sosok itu pucat banget, matanya hitam pekat tanpa bola mata, dan bibirnya terangkat seolah-olah tersenyum. Roni spontan mundur sedikit, gas pelan, berharap sosok itu menghilang. Tapi pas dilihat lagi, sosoknya udah gak ada, kosong. Ya Allah, perasaan tadi jelas banget, katanya dengan napas tersengal. Roni memutuskan buat gak berhenti lagi. Dia injak gas lebih dalam. Jalan di depan menurun sedikit, truk bergetar karena aspalnya jelek. Di kejauhan, samar-samar terlihat cahaya. Nah, itu dia, mungkin udah mau tembus ke jalan besar, pikirnya lega. Tapi semakin dekat, cahaya itu malah makin banyak dan terdengar suara orang ramai. Roni pelan-pelan menurunkan kecepatan. Di depan sana ternyata ada pasar. Ramai banget. Lampu-lampunya kuning temaram, kayak dari petromak, bukan lampu listrik. Banyak orang jualan, ada yang jual sayur, ada yang jual ikan, bahkan ada yang jual ayam hidup. Tapi, semua suasananya terasa janggal. Orang-orang di situ pakai pakaian lawas, kayak dari zaman dulu. Suaranya juga pelan banget, kayak bisikan. Dan anehnya lagi, gak ada satupun kendaraan selain truk Roni di situ. Ia memarkir truk di pinggir dan keluar buat nanya arah. Tapi begitu dia melangkah keluar, hawa di sekeliling langsung berubah drastis. Bau anyir, lembab, dan aroma dupa samar tercium dari segala arah. "Permisi, Bu, ini jalan ke Pekalongan lewat mana ya?" tanya Roni ke seorang ibu tua yang duduk di dekat gerobak sayur. Ibu itu nggak langsung jawab. Dia cuma menatap Roni lama, lalu tersenyum. Tapi senyumnya aneh banget, sudut bibirnya naik pelan, sampai hampir menyentuh pipi. "Loh, sampean nyasar Tina?"
Suaranya berat dan serak. Iya, Bu, GPS saya nyasarin ke sini. Ibu itu tertawa kecil. Hehehe. Ya, GPS-mu pinter, nak. Udah waktunya kamu ke sini. Roni terdiam. Bulu kuduknya berdiri. Maksudnya, Bu? Ibu itu nggak jawab lagi, cuma menunjuk ke arah belakang pasar. Di sana, ada jalan kecil yang lebih gelap, dan di ujungnya terlihat gerbang tinggi dari batu. Di atas gerbang itu ada tulisan samar, tapi karena cahaya redup, Roni nggak bisa baca jelas. Dia melangkah pelan. Rasa penasarannya lebih besar dari rasa takutnya. Tapi setiap kali ia lewat di depan lapak pedagang, mereka semua berhenti ngomong dan menatap dia bersamaan. Puluhan mata yang kosong, tanpa ekspresi, cuma menatapnya. Ini pasar apaan sih? Gumam Roni pelan. Keringat mulai menetes di pelipis. Sampai akhirnya ia berhenti tepat di depan gerbang itu. Cahaya dari petromak di dekatnya berkedip pelan. Dan tulisan di atas gerbang itu mulai jelas terlihat pasar setan. Huruf-hurufnya seperti diukir pakai darah yang sudah mengering. Roni mundur selangkah. Jantungnya makin cepat. Tapi sebelum dia sempat berbalik, suara ibu tua tadi terdengar dari belakang, lebih dekat dari sebelumnya. Kalau sudah sampai sini, nak, jangan balik lagi. Roni menoleh cepat, tapi nggak ada siapa-siapa. Hanya kabut tipis dan suara angin yang berdesir di antara lapak-lapak pasar. Ia berlari kembali ke truknya. Tapi saat sampai di tempat tadi, truknya udah nggak ada. Kosong. Yang tersisa cuma tanah becek dan bekas roda di lumpur. Ya Allah, ini mimpi apa beneran? Suaranya nyaris bergetar. Suara langkah kaki terdengar dari belakang. Banyak, pelan, tapi serentak. Roni menoleh dan melihat semua pedagang di pasar itu berdiri tegak menatap dia. Wajah mereka mulai berubah, mata mereka hitam semua. Kulitnya pucat, beberapa mulutnya sobek sampai ke telinga. Mereka mulai berjalan ke arahnya, satu demi satu. Roni mundur, matanya liar mencari jalan keluar. Tapi tiap kali dia mundur, pasar itu terasa makin luas. Lapak-lapak terus muncul di kiri kanan, seperti nggak ada ujungnya. Dan suara-suara itu makin keras. Kesini aja, nak, udah waktunya. Jangan lawan, udah takdirmu. Suara itu seperti datang dari segala arah. Roni menjerit, lalu berlari sekuat tenaga ke arah yang berlawanan dari gerbang. Tapi entah kenapa, kemanapun ia lari, ia selalu kembali ke tempat yang sama. Gerbang batu bertuliskan pasar setan itu. Dari jauh, terdengar suara azan subuh samar-samar. Roni spontan menutup telinga, berharap itu bukan halusinasi. Tapi begitu suara itu makin jelas, pasar itu mulai berubah. Cahaya petromak satu persatu padam, para pedagang menghilang jadi asap hitam, dan semua kembali gelap. Saat Roni membuka mata, dia sudah ada di pinggir jalan besar. Truknya terparkir di bahu jalan, mesin masih hidup, tapi ponselnya mati total. Dia cuma duduk di kursi sopir, napasnya ngos-ngosan, baju basah oleh keringat. Di layar GPS yang retak, masih ada satu pesan terakhir sebelum mati total: selamat datang di pasar kami. Roni masih duduk di kursi truknya, napasnya belum juga normal. Ia melihat keluar jendela, memastikan kalau dirinya benar-benar udah balik ke jalan besar. Di kejauhan, kelihatan beberapa kendaraan lewat. Ada bus malam, ada mobil pribadi. Lampu-lampunya menyilaukan, tapi entah kenapa, semua terasa janggal. Ia melihat jam di dashboard, 02,35 dini hari. Berarti aku cuma nyasar bentar, ya? Katanya mencoba meyakinkan diri. Tapi ponselnya tetap mati. Padahal tadi sore masih full baterai. Ia coba nyalain, tapi cuma getar sekali lalu mati lagi. Udara di luar dingin banget, lebih dingin dari biasanya. Roni menyalakan AC kecil di kabin, tapi anehnya, malah terasa semakin dingin. Dari kaca depan, dia melihat sesuatu. Seberkas cahaya kuning, seperti lampu warung di kejauhan. Ia memutuskan keluar sebentar, mungkin sekalian cari orang buat nanya arah beneran. Begitu kakinya menginjak aspal, suara malam langsung terasa sepi banget. Gak ada jangkrik, gak ada angin, gak ada suara kendaraan lain. Padahal tadi jelas dia lihat ada bus lewat. Sekarang, kosong. Lah, kok tiba-tiba sepi? Bisiknya pelan. Ia melangkah beberapa meter dari truk. Cahaya kuning yang tadi kelihatan makin jelas ternyata memang warung kecil. Ada satu lampu gantung, goyang pelan diterpa angin. Tapi yang bikin merinding, lampunya bukan lampu bohlam biasa. Itu lampu petromak.
Sama persis kayak yang dipakai di pasar tadi. Roni berhenti di depan warung itu. "Permisi, ada orang." Suaranya gemetar. Nggak ada jawaban. Dia coba lagi. "Permisi, Bu." Tiba-tiba tirai warung tersibak pelan. Seorang perempuan tua keluar. Rambutnya disanggul. Kulitnya pucat dan matanya sayu tapi tajam. Ia menatap Roni lama, lalu tersenyum kecil. "Sampean balik lagi, Nak?" Roni langsung kaget setengah mati. "Bu, maksudnya balik lagi gimana?" Perempuan tua itu berjalan pelan ke depan warung. Gerakannya lambat tapi tenang. "Bukannya tadi sampean udah saya kasih tahu, kalau udah sampai pasar itu, jangan balik." Roni mundur 2 langkah. "Bu, saya nggak ngerti. Saya cuma nyari jalan ke Pekalongan. Saya nyasar, saya cuma mau pulang." Si perempuan itu menatapnya lama, kemudian matanya pelan-pelan berubah jadi hitam seluruhnya. Suaranya makin berat, serak, tapi jelas. "Kalau kamu udah lihat pasar itu, Nak, kamu bukan di dunia yang sama lagi." Roni merinding, tenggorokannya kering, kakinya rasanya kaku. Ia coba balik ke truk, tapi langkahnya berat banget, seolah tanah di bawahnya nempel di kakinya. Ia menoleh sekali lagi ke arah perempuan itu dan sosoknya udah gak ada. Warungnya juga hilang. Yang tersisa cuma tanah lapang gelap dengan rumput liar dan papan kayu lapuk tertulis "Dilarang masuk area pemakaman lama." Jantung Roni serasa berhenti. Dia baru sadar, truknya terparkir tepat di depan gerbang pemakaman, bukan di pinggir jalan besar. Roni langsung naik ke truk dan menutup pintu rapat. Tangannya gemetar pas dia pegang setir. Mesin masih nyala, tapi suara mesinnya nggak stabil. Kadang kayak batuk, kadang kayak mau mati. Di kaca depan, kabut mulai muncul lagi, tebal. Dia injak gas kuat-kuat, berharap bisa keluar dari situ. Tapi makin digas, jalanan malah makin sempit dan menanjak. GPS-nya tiba-tiba nyala lagi padahal tadi mati total. Layarnya cuma menampilkan 1 kalimat, "Lanjutkan perjalanan. Pasar tinggal 1 kilometer lagi." Roni langsung teriak, "Apaan ini?" Dia banting setir, berusaha muter balik. Tapi jalannya udah berubah jadi tanah becek penuh batu nisan kecil di kiri kanan. Ban truknya selip, hampir nyungsep. Lampu depan menyorot ke satu titik dan di sana, berdiri sosok perempuan tua yang tadi. Kali ini lebih dekat, matanya hitam, mulutnya sobek lebar, dan dari belakang tubuhnya keluar asap hitam pekat yang berputar seperti kabut. "Udah saya bilang, jangan balik, Nak." Suara itu menggema di kepala Roni. Ia menjerit, injak gas lagi, tapi truknya nggak bergerak. Mesin meraung, tapi kayak ditahan sesuatu. Dari kaca samping, Roni lihat banyak tangan hitam keluar dari tanah, mencengkeram roda dan sisi truk. Beberapa bahkan muncul dari bawah kabin, menempel di pintu. Tangan-tangan itu dingin, berlendir, dan bergerak cepat. Roni spontan baca doa yang dia hafal dari kecil, tapi suaranya bergetar parah. Allahu Akbar. Setiap kali dia ucapkan nama Allah, tangan-tangan itu seperti terbakar, meleleh. Tapi muncul lagi, lebih banyak. Lalu dari arah belakang, terdengar suara perempuan menangis. Pelan dulu, tapi makin lama makin keras. Suara tangisnya berubah jadi jeritan panjang yang bikin telinga Roni berdenging. Ia menutup telinganya rapat-rapat, menunduk di balik setir, matanya merem kuat-kuat. Tapi tiba-tiba, sesuatu menepuk kaca jendela truk 3 kali. Tok, tok, tok. Roni menoleh pelan. Di luar, perempuan itu berdiri tepat di samping jendela, wajahnya menempel di kaca. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar darah hitam menetes ke bawah. Roni langsung teriak sekencang-kencangnya. Hahaha. Dia injak gas sekuat tenaga. Kali ini truknya bergerak, melaju kencang lewat jalan becek tanpa arah. Truk itu goyah, hampir terguling, tapi Roni nggak peduli. Ia cuma pengen keluar dari tempat itu. Di kaca spion, dia lihat perempuan tua tadi berdiri di tengah jalan. Makin lama makin kecil, tapi suaranya masih terdengar jelas di telinganya. "Kamu belum selesai, Nak. Pasarnya belum tutup." Roni menggigil. Ia terus gas sampai kabut di depannya mulai menipis. Di kejauhan, samar-samar ia lihat cahaya lampu jalan. Jalannya juga mulai rata lagi. Pelan-pelan, suasana kembali normal. Udara hangat, suara jangkrik muncul lagi, dan Roni akhirnya berani berhenti di pinggir jalan. Dia turun, napasnya berat, lututnya lemas. Saat melihat ke belakang, jalan yang barusan ia lewati udah gak ada. Diganti sawah luas dengan embun pagi.
Ia menatap langit yang mulai terang. Matahari mulai muncul di ufuk timur. Tapi saat dia balik ke truknya, di kaca depan ada bekas tangan hitam besar, jelas banget menempel di situ. Dan di dalam kabin, tercium bau dupa yang sama seperti di pasar tadi malam. Roni langsung lemas, duduk di tanah. Tangannya gemetar pas dia nyalain ponsel kali ini hidup. Tapi yang bikin dia makin pucat, jam di layar ponsel menunjukkan 2 hari setelah tanggal keberangkatannya. Dia bengong, berarti dia hilang 2 hari. Padahal dia ngerasa cuma semalam. Dari speaker ponselnya tiba-tiba keluar suara pelan. Suara perempuan berbisik, "Selamat datang kembali. Nak, pasarnya nunggu kamu lagi malam Jumat nanti." Roni langsung lempar ponselnya jauh-jauh. Pagi itu, sinar matahari mulai menyengat tapi badan Roni masih gemetar. Ia duduk di pinggir jalan, pandangannya kosong ke arah sawah. Di kaca depan truknya masih ada bekas tangan hitam jelas banget, seolah baru ditempel beberapa menit lalu. Bau dupa juga belum hilang. Ia mencoba menenangkan diri, meneguk air mineral dari botol yang sudah hangat, lalu membuka ponselnya lagi. Kali ini, sinyalnya sudah penuh. Tapi jam di layar masih bikin bulu kuduknya berdiri. Tanggal sudah maju 2 hari. Gak mungkin, gumamnya pelan. Ia buka map, dan lokasi terakhir yang muncul malah bikin makin bingung. Titik biru tempatnya sekarang tertulis, Desa Seragi Lama, Pekalongan. Roni tahu nama desa itu. Pernah dengar dari teman sesama sopir katanya dulu di sana pernah ada pasar yang terbakar habis tahun 1980-an. Dan setelah itu tempatnya dianggap angker banget. Orang-orang nyebutnya pasar arwah Seragi. Jangan-jangan, Roni berhenti bicara, tenggorokannya kering. Ia langsung nyalain mesin truk dan tancap gas menuju arah kota. Sepanjang jalan, pikirannya terus kacau. Sesekali dia nengok kaca spion, takut kalau sosok perempuan tua itu muncul lagi. Tapi kali ini jalan terlihat normal. Banyak kendaraan, orang jualan di pinggir jalan, bahkan anak-anak sekolah melintas. Semua terlihat seperti biasa. Tapi entah kenapa, Roni merasa masih diawasi. Sampai di warung makan pinggir jalan, dia berhenti. Warung itu sederhana, tapi ramai sopir-sopir truk lain. Roni duduk di pojokan, pesan kopi hitam dan rokok sebatang. Saat pemilik warung seorang bapak tua berkumis lebat datang, Roni memberanikan diri buka pembicaraan. "Pak, saya mau tanya." "Ya, gimana mas? Tadi malam saya nyasar. GPS saya malah ngarah ke jalan kecil, terus ketemunya kayak pasar. Ramai banget, tapi orang-orangnya aneh. Sampai sekarang saya nggak ngerti itu pasar di mana." Bapak itu diam sebentar, pandangannya berubah serius. "Sampean lewat jalan mana, mas?" "Nggak tahu pasti, tapi katanya daerah Seragi. Di ujungnya kayak ada gerbang besar dari batu." Bapak warung langsung meletakkan sendoknya pelan. Wajahnya berubah tegang. "Mas, jangan asal ngomong kalau udah sampai sana. Itu bukan pasar biasa." Roni menelan ludah. "Maksudnya, Pak? Dulu, di Seragi sana memang ada pasar besar. Namanya Pasar Seragi Lama. Tapi tahun 80-an, pasar itu kebakaran pas malam Jumat Kliwon. Banyak pedagang gak sempat keluar. Ada yang kejebak, ada yang gosong bareng lapaknya. Setelah itu, tempatnya dibiarkan. Orang-orang bilang, setiap malam Jumat, pasar itu buka lagi. Tapi yang jualan bukan manusia." Kopi di tangan Roni tiba-tiba terasa hambar. "Pak, kalau begitu berarti, saya tadi malam mas sudah masuk ke sana." Potong si bapak cepat. Roni cuma bisa mengangguk pelan. Bapak warung langsung berdiri, wajahnya panik. "Mas, cepat. Sebelum maghrib nanti sampean harus ke masjid, minta air doa, cuci muka sama kaki. Jangan biarkan bau dupa itu nempel terus, nanti mereka ngikut." Roni spontan mencium lengannya. Benar saja, bau dupa itu masih samar tercium. Padahal dia belum bilang soal itu ke siapapun. "Loh, bapak kok tahu?" Bapak itu menatapnya lama. "Udah banyak, mas. Udah banyak sopir yang disesatin GPS ke sana. Ada yang pulang, tapi banyak juga yang gak pernah balik." Roni merinding. Ingatannya tentang ibu tua itu, tentang suara tangisan, tentang tangan-tangan hitam di bawah truk, semua muncul lagi di kepala. "Terus, yang gak balik itu kemana, Pak?" Bapak warung menatap kosong ke arah sawah di luar. Katanya, mereka masih jualan di pasar itu. Jadi bagian dari mereka. Roni menelan ludah. Kopi yang tadi hangat sekarang terasa dingin di tangan. Bapak bercanda ya, tapi si bapak nggak jawab. Ia cuma menepuk bahu Roni pelan. "Mas pulang aja sekarang. Jangan tunggu malam."
Roni langsung bayar dan pamit. Sepanjang jalan, pikirannya kacau. Ia pengen percaya semua itu cuma halusinasi, tapi makin diingat, makin terasa nyata. Sesampainya di Semarang, ia langsung ke rumah. Badannya masih lemas. Ibunya yang lihat dia langsung kaget. "Loh, Ron, kamu kemana aja 2 hari? Katanya kiriman udah nyampe, tapi kamu nggak ngabarin. HP-mu juga mati." Roni nggak langsung jawab. Ia cuma diam, menatap lantai. "Bu, kalau orang nyasar ke tempat yang aneh, itu bisa pulang lagi kan?" Ibunya menatap aneh. "Maksudmu? Tempatnya kayak pasar, tapi bukan pasar beneran. Orang-orangnya juga." "Ron," ibunya memotong, suaranya lirih. "Kamu ketemu pasar itu ya?" Roni langsung mendungak. "Loh, kok ibu tahu?" Ibunya menatap kosong. "Bapakmu dulu pernah jadi sopir juga, Ron. Dia juga pernah ke sana." Suasana langsung hening. Hanya suara detik jam di dinding yang terdengar pelan. "Dulu dia juga bilang sama kayak kamu. GPS-nya nunjukin jalan aneh. Terus katanya ketemu pasar yang ramai tengah malam. Sejak itu, dia sering melamun. Kadang ngomong sendiri. Sampai akhirnya, dia hilang pas malam Jumat. Truknya ketemu di sawah dekat Seragi. Kosong, tapi mesinnya masih nyala." Roni terpaku. Dadanya sesak, tenggorokannya kering, dan jantungnya berdetak kencang. Jadi, bapaknya juga pernah ngalamin hal yang sama. Ibunya mulai menitikkan air mata. "Kalau kamu udah lihat pasar itu, jangan pernah datang ke arah sana lagi, Ron. Jangan pernah penasaran." Roni mengangguk pelan, tapi di dalam hatinya, rasa penasaran itu justru makin besar. Ia pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi di pasar itu. Apakah benar itu tempat arwah? Atau cuma halusinasi yang entah kenapa bisa terasa nyata. Malamnya, saat ia coba tidur, Roni mendengar sesuatu dari luar jendela kamarnya. Pelan, seperti suara langkah kaki di tanah basah. Cek, cek. Ia diam, menahan napas. Lalu terdengar suara perempuan, pelan, seperti berbisik di telinganya dari balik kaca. "Pasarnya belum tutup, nak. Daganganmu belum selesai dijual." Roni langsung bangun, menatap jendela. Tapi di luar, cuma ada kabut tipis dan aroma dupa yang tiba-tiba muncul lagi. Sudah 3 hari Roni di rumah, tapi tidurnya nggak pernah tenang. Setiap malam, ia mimpi hal yang sama. Ia berdiri di tengah pasar, dikelilingi orang-orang yang wajahnya hitam dan kosong. Mereka tertawa, memanggil namanya, lalu memberinya sebuah lapak kosong dengan papan kecil bertuliskan namanya sendiri, Roni pedagang baru. Setiap kali bangun, bajunya basah kuyup oleh keringat, dan aroma dupa samar masih terasa di kamarnya. Ibunya makin khawatir. "Ron, kamu jangan terus kepikiran. Udah, lupakan aja." "Tapi, Bu, kalau pasar itu beneran ada, kenapa cuma aku yang bisa lihat? Dan kenapa Bapak dulu juga ngalamin hal yang sama?" Ibunya terdiam lama. "Ada hal yang kamu belum tahu," katanya pelan. "Waktu bapakmu masih hidup, dia pernah cerita. Katanya, ada semacam panggilan buat orang tertentu. Biasanya sopir, pedagang, atau orang yang pernah lewat jalur Pantura pas malam Jumat. Katanya, kalau mereka dipanggil, mereka bakal dikasih pilihan ikut jualan di sana, atau hilang tanpa jejak." Roni langsung merinding. "Panggilan?" Ibunya mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Mungkin kamu juga udah dipanggil, Ron, karena kamu lihat pasar itu." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Roni sepanjang hari. Dan malamnya, rasa penasaran itu mengalahkan rasa takutnya. Ia duduk di depan truk, menatap kaca depan yang masih ada bekas tangan hitam samar-samar. "Kalau emang bener ada panggilan, aku pengen tahu kenapa," katanya pelan. Ia ambil kunci truk, menyalakan mesin. Suara diesel terdengar berat tapi stabil. Angin malam berembus, membawa hawa lembab yang sama seperti waktu itu. Jam di dashboard menunjukkan jam 23:17. Tanpa pikir panjang, Roni putuskan buat berangkat lagi. Ia nyetir pelan keluar rumah, menuju jalur Pantura ke arah Pekalongan. Jalan malam itu sepi, lampu jalan berkelip, suara jangkrik sesekali terdengar, tapi suasananya aneh. Kayak semua suara itu datang dari jauh, bukan dari sekitarnya. Di radio, suara statis tiba-tiba muncul sendiri, padahal radionya belum dinyalain. Lalu muncul suara perempuan lirih. "Sampean belum jualan, nak, pasarnya kangen." Roni langsung matiin radio, tangannya gemetar. Tapi dalam hati ia yakin entah kenapa pasar itu memang memanggilnya. Sekitar jam 1 lewat, GPS di ponselnya hidup lagi.
Layarnya menampilkan rute otomatis, padahal Roni nggak buka aplikasi apapun. Tulisan di layar bikin darahnya dingin. Rute tercepat menuju Pasar Lama Sragi. Perkiraan waktu, 13 menit. Roni terdiam. Jantungnya berdetak cepat. Tapi entah kenapa, jari tangannya bergerak sendiri menekan tombol mulai navigasi. Suara GPS perempuan yang familiar muncul, tapi kali ini terdengar aneh, lebih pelan, lebih berat, seperti berbisik dari dekat telinga. Belok kanan, terus, lurus saja, pasarnya menunggu. Truknya perlahan masuk ke jalan kecil di pinggir sawah. Roni sadar ini jalan yang sama seperti malam itu. Tapi kali ini langit lebih gelap, gak ada bintang, gak ada bulan. Cahaya lampu truk satu-satunya yang menerangi jalan. Kabut mulai turun pelan-pelan. Di kejauhan, Roni melihat bayangan orang berjalan di pinggir jalan. Ia pelankan truknya. Orang itu tampak membungkuk, membawa karung di pundak. Pas truknya mendekat, orang itu berhenti dan menoleh. Wajahnya hitam, matanya bolong, tapi bibirnya bergerak pelan. Balik lagi, nak, katanya dengan suara serak seperti batu digesek. Roni injak gas kuat-kuat, truk langsung melaju. Tapi di kaca spion, dia lihat orang itu tetap berdiri sambil melambaikan tangan. Beberapa menit kemudian, lampu-lampu mulai terlihat lagi. Sama seperti dulu, ramai. Suara pasar mulai terdengar, orang menawar, ayam berkokok, pedagang memanggil pembeli. Tapi kali ini, semuanya lebih jelas, lebih ramai, dan lebih nyata. Roni berhenti tepat di depan gerbang batu bertuliskan Pasar Setan. Tulisan itu masih sama, merah kehitaman, seperti darah kering. Tapi sekarang, ada tambahan tulisan di bawahnya, selamat datang kembali. Ia turun dari truk, kakinya berat, tapi langkahnya mantap. Bau dupa makin kuat. Suara orang-orang di dalam pasar terdengar jelas, seperti menunggu kedatangannya. Roni jalan pelan masuk ke dalam. Pasar itu sama persis seperti dulu. Hanya saja sekarang, semua mata langsung tertuju padanya. Orang-orang atau apapun itu berhenti beraktivitas. Mereka menatap Roni, lalu serentak tersenyum. Ibu tua yang dulu ditemuinya muncul dari balik lapak sayur. Sudah balik, nak, udah siap jualan. Roni menatapnya tajam. Saya nggak mau jualan di sini. Saya cuma mau tahu, kenapa saya bisa kesini lagi? Apa maunya kalian? Ibu tua itu tertawa pelan. Bukan kami yang mau, nak, tapi kamu yang dipilih. Pasar ini milik mereka yang pernah berjanji. Berjanji? Saya nggak pernah janji apa-apa. Tapi bapakmu pernah, jawabnya tenang. Dulu dia datang ke sini malam Jumat. Dia minta dagangannya laris, minta rezeki lancar. Tapi janji itu belum lunas. Dan anaknya harus yang melunasi. Roni mundur satu langkah. Matanya melebar. Bapak saya, ibu tua itu mengangguk pelan. Dia dulu pedagang di sini. Tapi waktu pasar terbakar, dia kabur. Sekarang gantian kamu yang nerusin. Roni berteriak, saya nggak percaya. Ibu tua itu tersenyum lagi. Dari balik lapak, ia mengeluarkan papan kayu kecil berdebu. Di atasnya tertulis jelas, Sukardi Lapak Sayur. Itu nama bapaknya Roni. Roni mundur makin jauh, tapi kakinya tersandung sesuatu. Saat ia menunduk, di tanah sudah tergeletak papan lain, lebih baru, dengan tulisan, Roni Pedagang Baru. Suara pasar mendadak ramai lagi. Orang-orang, atau arwah itu menepuk tangan pelan, seolah menyambut pedagang baru. Selamat datang, Roni. Daganganmu udah siap. Jangan khawatir, di sini nggak ada yang rugi. Roni menjerit sekuat-kuatnya, tapi suaranya tenggelam oleh riuh pasar yang makin ramai. Lampu petromak bergetar, asap dupa mengepul tinggi, dan semuanya jadi kabur. Ia lari sekuat tenaga keluar dari gerbang, tapi di setiap tikungan ia selalu kembali ke tempat yang sama lapaknya sendiri. Dari kejauhan, ibu tua itu tertawa pelan. Pasar ini nggak butuh pembeli, nak, cuma butuh pedagang baru. Suara itu makin jauh, lalu gelap. Suara pasar makin lama makin bising. Tawa, teriakan, dan bunyi logam beradu bercampur jadi satu. Udara di sekitar Roni terasa berat, kayak diselimuti kabut tebal bercampur bau gosong dan dupa. Dia masih berusaha kabur, tapi setiap langkahnya malah bawa dia kembali ke tempat semula ke lapak itu. Lapak dengan papan bertuliskan namanya sendiri, Roni Pedagang Baru. Enggak, ini nggak mungkin. Roni mencoba berlari ke arah berlawanan, tapi jalanannya terus berubah. Tadi dia ingat di ujung sana ada gerbang batu, tapi sekarang, yang ada cuma deretan kios gosong dan orang-orang yang mukanya gelap kayak arang. Mereka semua menatapnya, tanpa suara, tanpa ekspresi,
hanya mata-mata kosong yang mengawasi setiap gerakannya. Roni mulai kehilangan tenaga, nafasnya berat, dan kakinya serasa ditarik ke tanah. Tapi di tengah kabut itu, muncul sosok seseorang. Laki-laki tua berpakaian lusuh, membawa topi truk di tangannya. Roni langsung berhenti, dadanya terasa sesak. "Bapak," suaranya lirih, hampir nggak percaya. Laki-laki itu menatapnya dengan tatapan sendu. Wajahnya mirip persis dengan foto almarhum ayahnya yang masih tergantung di ruang tamu. "Iya, Ron, ini Bapak." Air mata Roni langsung jatuh. "Bapak, kenapa di sini? Ini tempat apa, Pak?" Laki-laki itu berjalan pelan mendekatinya. Suaranya serak tapi lembut. "Dulu Bapak juga ke sini, nyari jalan cepat biar cepat sampai Pekalongan. Tapi yang Bapak temuin malah tempat ini. Waktu itu, pasar ini kelihatan biasa, ramai, terang. Mereka nawarin dagangan, janjiin rezeki lancar. Bapak tergoda, Bapak jual sayur, dagangan laris. Tapi setelah itu, suaranya terhenti. Ia menunduk, lalu perlahan membuka telapak tangannya. Di dalamnya, ada segumpal arang kecil yang masih menyala merah. Pasar ini kebakar, Ron, dan semua yang pernah jualan di sini nggak pernah bisa keluar lagi. Sekarang mereka hidupnya tergantung di pasar ini. Jadi bagian dari arwah yang jaga tempat ini." Roni terdiam, nggak bisa berkata-kata. "Jadi Bapak?" "Iya," suaranya lirih. "Bapak salah. Sekarang gantian Bapak yang harus nolong kamu keluar." Tiba-tiba, dari arah belakang, suara-suara mulai terdengar lagi. "Jangan biarkan dia pergi. Dia bagian dari kita. Ada hutang yang belum lunas." Satu persatu, para pedagang itu mulai mendekat. Langkah mereka lambat, tapi jumlahnya makin banyak. Mata mereka merah, wajah gosong, dan tangan mereka seperti terbakar setengah. Roni mundur, tapi bapaknya berdiri di depannya, membuka kedua tangannya lebar-lebar. "Lari, Lon, sekarang." "Tapi, Pak, cepat." Tiba-tiba, bapaknya mendorong Roni dengan keras ke belakang. Tubuh Roni terlempar, jatuh ke tanah keras, dan dunia di sekitarnya mendadak berubah. Suara pasar lenyap, bau dupa hilang, digantikan oleh suara jangkrik, angin, dan aroma tanah basah. Roni membuka mata. Dia udah nggak di pasar itu. Sekarang dia duduk di pinggir jalan kecil, tepat di depan gerbang pemakaman tua dengan papan berkarat bertuliskan, "Pemakaman Umum Sragi." Napasnya tersengal-sengal, badannya lemas. Truknya hilang, cuma ada sisa jejak ban di tanah, memanjang ke arah gerbang makam, lalu berhenti di sana. Dia berdiri pelan, berusaha menenangkan diri, tapi kakinya gemetar hebat. Di saku celananya, HP-nya masih hidup, layarnya menyala, GPS masih terbuka, menunjukkan tulisan, "Anda telah sampai di tujuan, Pasar Lama Sragi." Padahal yang dia lihat cuma kuburan. Dari dalam pemakaman, samar-samar terdengar suara orang memanggil, "Ron, daganganmu udah siap." Suaranya pelan, tapi jelas banget. Roni mundur beberapa langkah, lalu berlari sekuat tenaga meninggalkan tempat itu. Tapi di setiap langkahnya, dia ngerasa seperti ada sesuatu yang ikut di belakang. Bayangan hitam panjang terus mengikuti, meluncur di tanah seperti asap. Setelah beberapa jam, Roni akhirnya sampai di pos polisi terdekat. Polisi yang jaga malam itu kaget melihat dia datang sambil ngos-ngosan dan kotor. "Mas, kenapa? Kecelakaan?" Roni cuma bisa geleng kepala. Saya cuma nyari jalan ke Pekalongan, Pak, tapi GPS-nya malah bawa saya ke pasar." "Pasar apa?" "Pasar Sragi." Polisi itu langsung menatapnya lama. "Mas, Pasar Sragi udah kebakar hampir 20 tahun lalu. Sekarang tempat itu cuma bekas reruntuhan dan pemakaman." Roni langsung pucat. Dia coba nunjukin ponselnya, tapi layar GPS-nya blank, cuma warna hitam. Lalu tiba-tiba muncul tulisan putih, "Terima kasih sudah kembali." Roni menjatuhkan HP-nya dan langsung kabur keluar pos. Tapi begitu dia lihat ke arah jalan, truknya sudah terparkir di seberang jalan dengan mesin menyala sendiri. Lampu depannya berkedip pelan, seolah memanggil. Polisi yang tadi jaga keluar sambil heran. "Mas, itu truk siapa? Dari tadi nggak ada siapa-siapa di situ, tapi mesinnya nyala terus." Roni menatap truk itu dengan tubuh gemetar. Di kaca depan, samar-samar terlihat bayangan seseorang duduk di kursi sopir memakai topi truk yang sama seperti milik almarhum ayahnya. Bayangan itu menoleh pelan ke arah Roni, lalu mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk naik. Roni menatap lama, matanya mulai berair. "Pak," bisiknya pelan.
Lalu truk itu perlahan berjalan sendiri ke arah jalan kecil yang gelap, jalan yang sama seperti sebelumnya. Lampunya memudar, makin jauh, lalu menghilang di balik kabut. Polisi yang melihat kejadian itu cuma bengong. "Mas, kamu lihat tadi?" Tapi Roni nggak jawab. Ia hanya berdiri di pinggir jalan dengan mata kosong. Sampai akhirnya, dari saku bajunya, HP-nya menyala lagi. Suara GPS perempuan terdengar pelan. Rute tercepat menuju Pasar Lama Sragi. Dimulai sekarang. Dan malam itu, Roni pun menghilang. Truknya nggak pernah ditemukan lagi. Tapi beberapa sopir yang lewat jalur itu bilang, kadang mereka lihat sebuah truk tua warna biru muda melintas pelan di tengah kabut, tanpa sopir, menuju arah Pekalongan. Dan di dalamnya, selalu terdengar suara pasar dari kejauhan. Sampai sekarang, truk biru milik Roni nggak pernah ditemukan lagi. Tapi beberapa sopir yang lewat jalur Pantura sering cerita, kadang mereka lihat truk itu melintas pelan, tanpa sopir, lampunya nyala redup, dan dari kejauhan, terdengar suara pasar yang ramai. Mereka bilang, kalau kamu lagi nyetir tengah malam menuju Pekalongan, dan GPS-mu tiba-tiba kasih rute baru, cepat-cepat matikan ponselmu. Karena mungkin, itu bukan rute cepat, tapi undangan dari pasar yang menunggu pedagang baru. Kamu baru aja mendengar kisah nyata dari Kenari Malam, tempat di mana cerita berhenti. Tapi rasa takutnya, nggak pernah benar-benar hilang. Selamat malam, dan hati-hati di jalan.